Justru kenapa dia kelihatan banyak pembangunan? Karena dia memanfaatkan betul fasilitas dia sebagai anak presiden. Maka menteri-menteri itu menawarkan proyek-proyek di Solo. Ya. Kenapa nggak pada ditawarkan di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan lain sebagainya? Karena menteri-menteri ini menjilat juga. Betul. Bayangkan ada menteri-menteri datangnya ke wali kota. Lembaga Mahkamah Konstitusi itu menjadi persoalan. Gitu. Kenapa Mahkamah Konstitusi tidak istiqomah, tidak konsisten kalau bahasa umumnya dalam memutuskan perkara? Kenapa perkara-perkara yang lain yang substansinya sama dia tolak? Tapi ada gugatan yang namanya Almas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad ini channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan juga teman-teman kita diaspora seluruh dunia, kita jumpa lagi untuk sebuah diskusi. Ini masih soal kontroversi buku Gibran The Next President yang kontroversial tentunya, dan ini akan kita bahas bersama Ketua Umum Partai Masumi Bapak Ahmad Yani SHMH. Dan tentunya kita berharap sekali Bapak Ibu saudara-saudara penonton sekalian untuk like, subscribe, share dan komen acara kita hari ini. Tema kita tentang buku yang gagal atau mungkin batal atau apapun alasannya tidak jadi di launching itu menjadi menarik karena lagi-lagi banyak yang mempersoalkan. Karena ada satu topik seminar atau diskusi setelah buku itu mau di launching walaupun nggak jadi, tentang belum apa-apa sudah ada buku The Next President. Nah, untuk bahas ini kita persilakan Pak Ketua Umum Partai Masumi untuk membahasnya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dari Sabang sampai Merauke dan Ahmad Yani Channel dan kawan-kawan diaspora yang ada di belahan dunia, memang menarik ini, Kang Heri. Iya. Yang pertama, saya agak kaget juga. Ya kan, kok belum apa-apa sudah ada buku yang mengarang bahwa Gibran ini the next president. Artinya presiden the next president ini apakah the next president elektoral berikutnya? Apa the next president menganggap Bapak Prabowo tidak mampu atau tidak baik secara konstitusi di tengah jalan, gitu di tengah jalan seperti itu. Karena banyak juga orang yang menyatakan seperti itu. Bahkan andai pun betul apa yang diungkapkan oleh Koni, ya kan, pengamat militer, Koni dalam berbagai macam di media massa kan, Ibu Koni itu menyatakan bahwa Pak Prabowo ini hanya berumur lebih kurang 2 tahun seperti itu. Nah setelah itu Gibran yang akan menggantikan secara konstitusional kan, memang kalau presiden berhalangan itu adalah wapres yang menggantinya. Dan sama-sama kita ketahui secara konstitusi kita, undang-undang dasar kita, memang perannya wapresnya nggak ada sama sekali. Iya, nggak ada. Tidak ada di dalam undang-undang dasar itu memberikan kewenangan apapun, ya kan, terhadap wakil presiden. Dan oleh karenanya saya kira disadari betul. Tapi kan tidak mungkin kemarin itu adalah Jokowi langsung mendorong anaknya menjadi presiden, pasti akan menimbulkan problem kan. Betul. Terus partai mana juga yang akan mengusung. Nah oleh karena itu dia membuat tangga untuk lompatan atau batu lompatan seperti itu. Nah ini yang menurut saya padahal menurut saya ini menjadi problem. Ya, padahal kehadirannya Gibran ini sendiri pun menjadi wapres meninggalkan sisa persoalan yang belum tuntas. Ya, belum tuntas, walaupun secara prosedural, memang udah tuntas toh. Gugatan Anies, gugatannya Ganjar di Mahkamah Konstitusi kan sudah berakhir, sudah ditolak oleh MK, walaupun MK menyatakan memang menimbulkan paling tidak 3 hakim konstitusi bahwa pilpres kita itu bermasalah betul. Walaupun kalau kita mau baca dengan teliti putusan-putusan atau pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, semuanya mau menyangkut bermasalah. Jadi seluruh hakim, 8 hakim itu dia setuju sependapat bahwa ada persoalan di pilpres kita ini. Cuman bagaimana persoalan itu dimanifestasikan, yang itu terjadi perbedaan. Kalau 3 hakimnya menyatakan problem, ya harus ada punishment dong. Tapi hakimnya 5 hakim lain menganggap bahwa belum ada formulanya.
belum ada prosedurnya, belum ada protapnya. Itu kan sisi lain. Sisi lain kedua, ini kan merubah aturan main yang sedang pertandingan sudah dimulai. Ini ada presiden yang buruk dalam kita berbangsa dan bernegara. Kaitannya dengan Wapres. Iya, kaitan Wapres kemarin. Karena jelas kan di undang-undang itu bahwa Wapres itu ada syaratnya. Tapi kan diterobos dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan ini juga menimbulkan juga persoalan tidak hanya keputusannya. Orang kan menyangkut seolah-olah banyak persoalan itu di putusannya. Kalau saya tidak hanya lembaga Mahkamah Konstitusi itu menjadi persoalan. Gitu. Kenapa Mahkamah Konstitusi tidak istiqomah, tidak konsisten dalam bahasa umumnya dalam memutuskan perkara? Kenapa perkara-perkara yang lain yang substansinya sama dia tolak? Tapi ada gugatan yang namanya Almas yang sekarang ini saya kira dia waktu kemarin atau perkembangan gugatannya terhadap Kaisang hanya dia mengagumi Kaisang, dia memang gugat. Ini kan sudahlah itu kan yang nampak di permukaan itu menghina akal sehat kita, menghina intelektualitas rakyat Indonesia, bahwa gugatan itu memang ditujukan untuk jalannya Gibran. Dan di sana ada Paman. Paman selama ini tidak ikut sidang, tidak ikut ini kan, tapi sekonyong-konyong untuk perkara 90 yang secara prosedural bermasalah. Karena perkara 90 ini kan sempat ditarik Pak Eri. Terus dimasukkan lagi kabarnya. Nah, maka ini kan bisa dilacak. Kapan dia memasukkan perkara ini? Kabar-kabarnya pada hari libur seperti itu. Terus seharusnya tidak langsung diperiksa dong, tidak harus diputus. Tapi kan dia harus dimulaikan dari awal prosedural. Ini menimbulkan bahasanya Yusri Iza Mahendra pada kompleksitas ketatanegaraan seperti itu. Nah, sudah bermasalah seperti itu, KPU-nya bermasalah juga akibat ini. Ini Gibran ini menimbulkan problem dan masalah. Di MK ada MK, di KPU ada sidang Dewan Kehormatan. Juga bermasalah. Belum selesai sekarang ini orang duduk dulu seharusnya ini bisa atau enggak ya kan. Jadi sudah punya mimpi yang besar lagi. Mau jadi presiden seperti itu. Buktiin dulu bisa atau enggak. Kalau Gibran ini bukan anaknya Jokowi nggak akan mungkin bisa udah seperti itu. Pasti nggak bisa. Iya kan? Anaknya Ahmad Yani, anaknya Ahmad Eri atau anaknya siapapun dia nothing itu seperti itu loh Pak Eri. Tapi karena dia anaknya Jokowi, kita sama-sama mengetahui kemarin itu ya sudah realitasnya. Ya duduk yang baik dulu lah saya bilang. Kok haus sekali dengan kekuasaan itu. Kan belum pernah ada dalam dataran dunia kecuali negara kerajaan. Dari bapak langsung ke anak itu belum pernah ada. Indonesia pun juga nggak ada. Bung Karno tidak pernah menyiapkan anaknya. Pak Harto tidak pernah menyiapkan anaknya, SBY tidak pernah menyiapkan anaknya, Megawati tidak pernah menyiapkan anaknya, Gus Dur tidak menyiapkan anaknya, tapi Jokowi ini menyiapkan anaknya. Rajanya nepotisme berarti. Iya dong. Ini kan menjadi persoalan kita. Nah, ada orang lah, saya tidak tahu nih siapa langsung mengarang buku, membuatlah ini menjadi Gibran the next president. Lu apa dia sudah bisa memprediksikan Pak Prabowo akan berhalangan? Jangan-jangan nanti setelah dilantik sehat walafiat Pak Prabowo. Umur sehat ya. Karena memberikan amanah pikirannya Pak Prabowo ini untuk rakyat. Karena orang selalu berpikir untuk rakyat biasanya diberikan kesehatan. Karena dia untuk kemaslahatan. Nah, jangan-jangan Pak Prabowo setelah dilantik menjadi sehat walafiat dan bugar. Justru panjang umurnya. Berarti kan masih ada 2 term lagi kan Pak Prabowo? Iya, masih ya ada kan 2024, 2029, 2029, 2034. 34 masih. Masih punya hak seperti itu. Betul. Tapi kalau buktinya Mahathir kan umur 90 tahun. Masih kuat ya. Masih kuat. Ini jadi ada apa-apa nih si Gibran ini. Kalau kita memang buku yang karangan Ahmad Bahar nama pengarangnya itu kita belum baca itu gimana. Tapi kan dari sisi positifnya mungkin kalau kita anggap positifnya mungkin diperkirakan ini Gibran sepanjang 5 tahun normal gitu ya, mungkin berprestasi, kemudian layak jadi presiden berikutnya. Itu dari sisi positifnya. Nggak bisa dong, dia bukan buku nujum dong. Kalau mungkin penulisnya, saya juga masih mungkin belum baca kan. Atau negatifnya itu, jangan-jangan di tengah jalan dipersiapkan untuk kalau saya nggak bisa dia. Ini jelas, ini yang namanya pemuja-pemuji. Kalau yang namanya pemuja-pemuja ini sejak zamannya Firaun ada. Selalu ada yang namanya pemuja zamannya sejarah ada yang namanya itu namanya seperti itu. Jadi jangan-jangan memang diorder. Ya diorder ya kan seperti itu. Dan ini kan menunjukkan betul
kita lihat lah Pak Jokowi ini juga, begini Pak Eri, Pak Jokowi ini kan tinggal berapa bulan lagi? Ini bulan Juni. Juli, Agustus. Akan akhir juga kan? Iya. Juli, Agustus, September, hanya 3 bulan lagi, 4 bulan lah. Kita anggap. Tanggal 20. 4 bulan lagi, 4 bulan lagi itu harus banyak yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Bagaimana dia meninggalkan segunung atau utang yang luar biasa? Terus apakah nanti juga akan terjadi proyek-proyek mangkrak yang luar biasa? BUMN kita carut marut. Dan janjinya Pak Jokowi itu bagaimana SMK janjinya nih. SMK. Iya, mobil SMK itu kan. Nggak pernah terwujud, ya kan. Terus Bank Tani dan lain sebagainya. Dan dia ini yang terakhir IKN nih nanti topik kita gitu. IKN ini kan dia berulang-ulang kali sudah ada investor ada sudah banyak ngantri. Mana investornya itu sekarang ini? Justru awalnya juga mengatakan akan dibangun pakai non APBN, justru pakai APBN sekarang ini. Betul. Nah, jadi menurut saya memang Gibran dan keluarga Jokowi ini menjadi problem. Sebenarnya bukan Gibrannya, Jokowinya ini. Bahkan kan ada beberapa waktu yang lalu justru juga pernah ada yang namanya relawannya Jokowi ini menyatakan Pak Jokowi terlalu muda untuk pensiun. Ya. Kalau terlalu muda pensiun, ngapa terlalu cepat menjadi calon presiden dong? Dulunya. Iya dong, seperti itu. Ya, kan? Dan kita tidak melihat prestasinya apapun. Iya. Betul. Tunjukkan prestasinya. Ya kan? Utang mumbung, BUMN kita bangkrut, seperti itu. Ya lihat aja bagaimana membangun infrastruktur, tapi setelah bangun jalan-jalan tol dijual dengan murah dan sebagainya. Itu kalau secara mentalitas kayaknya merusak betul ya Jokowi dengan memasarkan Gibran anaknya jadi wapres. Artinya yang sekolah atau pendidikannya kita juga kita nggak jelaskan gitu. Itu bagi generasi Z ini nih yang jadi kan ada berpikir orang buat apa kuliah sekolah jauh-jauh apa tinggi-tinggi tahu-tahu juga nggak bisa jadi. Ya, jadi seolah-olah dijadikan, tapi saya kira generasi Z lebih pintar. Lebih pintar ya. Karena Gibran tidak bisa mewakili atau representasi generasi muda. Karena generasi muda sekarang ini ada generasi muda bukan generasi muda di Karbit. Nah, ada generasi muda sekarang itu generasi muda yang bertumpu pada dia sendiri, yang bekerja betul. Kita lihat aja berapa banyak real, katanya dulu kan pengusaha. Berapa real ininya? Usaha-usaha bisnisnya itu kan bisa dilacak. Jadi jangan sampai juga usaha-usahanya, saya dengar juga ya, beberapa artis-artis itu kan juga berkolaborasi, jangan-jangan bagian dari money laundry, kita nggak tahu uang-uang seperti itu. Maksudnya dengan keluarga Jokowi seperti itu ya, kayaknya seperti itu. Nanti kita lihat aja, nanti setelah Pak Jokowi ini turun kan bisa kita lakukan investigasi sesungguhnya. Iya, karena kita lihat kalau kembali ke Gibran tadi di Solo aja belum tentu punya prestasi. Di Solo nggak ada prestasinya. Dan dia berbohong juga loh, pada waktu kampanye dia mengatakan bahwa justru Solo itu melebihi okupasi hotel dan sebagainya kedatangan dari Yogyakarta. Ngibul itu namanya. Saya waktu itu kita ke Jogja, kita cek, waduh, untuk hotelnya saja lebih banyak hotel bintang 5 di Jogja atau di Solo. Bintang 4-nya itu aja tolak ukurnya. Lebih banyak di Solo atau di Jogja, seperti itu. Bintang 3 dan lain sebagainya, jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Kan dia seperti itu. Justru kenapa dia kelihatan banyak pembangunan? Karena dia memanfaatkan betul fasilitas dia sebagai anak presiden. Maka menteri-menteri itu menawarkan proyek-proyek di Solo. Ya. Kenapa nggak pada ditawarkan di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan lain sebagainya? Karena menteri-menteri ini menjilat juga. Betul. Bayangkan ada menteri-menteri datangnya ke wali kota. Kok kenapa menteri itu nggak datang ke wali kota lain? Karena si Gibran anaknya Jokowi. Jokowi adalah presiden, gitu loh. Kaitnya Pak Eri. Itu sangat-sangat kelihatan ini. Jadi alhamdulillah juga. Saya nggak tahu kenapa juga, mungkin kena kecaban udah terlalu luas. Hampir saya diskusi ya. Kawan-kawan kaum cendekiawan, kaum kampus, kenapa kampus terpanggil, kenapa kampus bergerak dan lain sebagainya seluruh Indonesia. Mereka mempersoalkan betul bagaimana menabrak konstitusi undang-undang itu dirubah dan lain sebagainya hanya untuk jalannya Gibran itu menjadi persoalan mereka itu. Jadi persoalan mereka itu sesungguhnya tidak pada Pak Prabowo. Tapi bagaimana mereka berpraktek nepotisme itu. Ada orang ngomong masa nggak boleh hak asasi manusia. Yang boleh itu keluarga politik, bukan nepotisme.
Megawati dengan Puan itu bukan nepotisme, Dia, tapi keluarga politik. John F. Kennedy dengan Kennedy itu sama. John Kennedy dengan nama Robert Kennedy dan sebagainya. SBY dengan AHY. Kan tidak pada waktu Pak SBY jadi presiden. Betul. Seperti itu. Tapi ini dia ada presiden. Nah, bahkan lebih parah lagi kan sekarang ini ditabrak lagi dengan keputusan Mahkamah Agung untuk sang adik. Kaisang. Makanya kan jadi semacam bulian ya di dunia sosial, di media sosial. Kalau kemarin ada MK Mahkamah Kakak, MA Mahkamah Adik seperti itu. Dibuat sedemikian rupa. Hanya untuk menyiapkan jalan untuk Kaisang. Tapi saya agak prihatin juga ada sebuah ormas kepemudaan. Ya Allah, kemarin datang muji-muji. Dan itu ormasnya biasanya mandiri. Ormas itu. Kok generasi mudanya seperti itu amat ya gitu loh. Oke, kalau misalnya kita lihat Gibran, karena memang kita ngeliatnya sih bukan orangnya gitu, bukan pribadi orangnya. Dia jadi wapres kan ke prosedurnya apa namanya? Itu prosedur, tahapan, etik dan moralnya itu yang betul. Yang nggak kepikiran sama bapaknya yang Jokowi dalam hal ini, itu yang kita prihatin. Yang kita protes seperti itu. Kenapa tidak memberikan hal yang sama walaupun seolah-olah itu adalah namanya kan undang-undang. Itulah yang disebut dengan dalam terminologi pemberantasan korupsi itu regulation corruption. Regulation. Iya kan, dia korupsi melalui regulasi. Nampak. Sama juga dulu kita protes Pak Harto itu terpilih melalui undang-undang, melalui pemilu. Terus menerus. Ya kan, terus menerus. Tidak semuanya yang nampak secara prosedural, normatif prosedural itu yang sebenarnya ada di balik itu. Hitler, ya kan, naik juga melalui pemilu, walaupun pada waktu itu partainya Hitler belum dominasi, belum menang mutlak. Tapi karena ada kelompok satu, kelompok dua bertikai, hanya Hitler menjaga atasan. Mussolini juga sama seperti itu. Banyak rejim-rejim diktator itu naiknya melalui pemilu. Artinya bukan semata-mata pemilu itu merupakan jalannya demokrasi, jalannya rakyat menitipkan suaranya, tidak. Kalau jalannya itu dimanipulasi, bahwa itu hanya nampak prosedural, Marcos berapa kali naik juga seperti itu. Betul. Tapi istilahnya resmi sah, tapi iya, tapi di belakang kan kita tahu. Ya kan kita tahu pemilu kita ini penuh dengan yang disebut tadi kecurangan, ketidakadilan. Oke, terima kasih Pak Ketum. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad ini Channel, diskusi menarik barusan tentang Gibran yang the next president, buah buku yang dikarang oleh Ahmad Sahab, siapa namanya. Kemudian juga kita ketahui tidak jadi launching hanya gara-gara mungkin banyak protes. Saya yakin itu kontroversial, tapi yang pasti ini tadi tanda tanya besar gitu. Belum apa-apa kok sudah bicara masalah next presiden. Nah, terima kasih atas tontonan dari para pemirsa. Kita berharap untuk sekali lagi like, subscribe, kemudian share dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.